kegiatan. Merupakan kerjasama antara pemilik kebun dan tanaman dengan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, dan perjanjian itu disebutkan barang akad. Musyakoh itu kerjasama antara pemilik kebun dan pengelola, tapi misalkan bahasa Jawanya garap, ya. Garap kebun bom, terus nanti akan apa? Akan ada kesepakatan di situ hasil apa? Bagi hasil. Ada kalanya bagi hasilnya itu berbeda. Ada kalanya bagi hasilnya itu 50-50. Pernah dengar nggak ya? Pernah nggak? Beli kebun kafe kali. Punya kebun semua. Jadi tidak pernah garap-garap atau mengerjakan kebunnya orang lain. Hukum musyakoh. Musyakoh itu diambil dari kata nyiram, ya. Menyiram tanaman. Ini digunakan untuk menggarap tanah, ladang atau hukum musyakoh adalah mubah boleh, sebagaimana sabda Rasulullah Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara ashabah bisyatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in. Yang artinya Ibnu Umar berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan sebagian mereka akan diberi sebagian dari emasnya, baik dari berbahan maupun hasil bertahun atau produksi. Jika ada orang kaya memiliki sebidang kebun, ini gambarannya, tasawurnya, gambarannya, contohnya. Contoh tapi secara detail. Jika ada orang kaya memiliki sebidang kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan kurma, anggur, dan orang tersebut tidak mampu mengairi atau merawat
keduanya mendapatkan bagian dari hasilnya. Ini, tapi saya kira banyak lah kalau di apa namanya Hirgunas ya. Hirgunas itu mana ya? Orang apa namanya memperkerjakan ya. Nanti akan adanya berhasil. Misalkan Mas ini tolong ini saya sebentar sampai yang garap sampai yang kerjakan nanti aku nanti ada berhasil. Kalau di sini berhasilnya berapa? Ada yang tahu? Tahu ngurusin sama ya? Oke. Persik tak ya? Terima kasih saja. Dan yang biasanya itu kayak wadahnya Pak Yai atau orang lain itu nanti bagi hasil. Kemarin seperti sini itu Pak Leman, tahu Pak Leman? Tahu. Itu kan dia kan juga punya apa namanya ladang berapa hektar, 12 hektar berapa di sana di Dinas dan dikerjakan oleh orang jalan Kota ini. Jadi tiap bulannya beliau itu bisa masih ada transferan maksudnya ada apa namanya investasi. Ini investasi di sini enaknya itu punya ladang banyak ya. Lihat cita-cita jadi bos walaupun bos tani jadi bos enak bos sawit. Tapi banyaknya sawit semua di sini ya. Sekali rosa masih karetnya iya ini. Nah, selanjutnya usul-usul musako. 1. Pemilik dan penggarap kebun. 2. Pekerjaan dengan kebutuhan yang jelas, baik waktu, jenis, dan sifatnya. Hasil yang diperbolehkan berupa buah, daun, kayu, atau yang lainnya. Ini memang 1 harus semua pemiliknya, punya dan penggarapnya. 2. Ada pekerjaan dengan kebutuhan yang jelas. Jelas yang dikerjakan nanti apa bodos atau beres itu jelas. Terus yang ketiga, hasil diperoleh berupa buah daun. Jadi kalau untuk apa namanya sawit baik, kalau untuk sayapnya ya tetap. Nah itu mungkin ada pertanyaan? Tanya nggak? Nanti masih dia kalau ada yang tanya langsung seperti itu sana. Kamu jalan sini aja. Jalan-jalan seperti aja satu. Tanya. Biasa saja kayak biasanya kita belajar. Ada tanya? Saya yang tanya, ya. Enggak apa. Yun tanya yun. Tak tanya yo. Nah, kalau
kalau separuh itu obatnya dari yang mempunyai pemilik. Tapi kalau sepertiga itu biasanya itu obat-obatannya untuk pengobatan apa namanya itu bersih apa namanya apa istilah obat ya. Nah, obat itu dari pekerja. Maka itu upahnya biasanya sepertiga itu. Nah, ini bagiannya misalkan 10 ya. 10 itu bagi 3. 10 bagi 3 itu berapa? 3. Ya, 3,sekian ya. Nah, 3 untuk 3 sepertiga pertama itu pemilik, terus sepertiga yang kedua berarti 6 itu bagi negara. Itu ya. Sepertiga pertama ya ngomong. Pada kemana semuanya? Latihan drama. Enggak ngamplas. Ngamplas apa? Udah. Makasih Pak udah. Nah, itu tadi adalah biasanya bagian yang di kita ada dari sini bagian itu ya, mungkin yang bisa saya sampaikan tentang itu. Kita apa namanya, kita selesaikan aja biasa di pelajaran ini. Semoga pelajaran ini dan